Ketika terakhir kalinya dia menyalakan lilin, tampak dengan jelas wajah dari sosok anak kecil itu dengan tanpa mata dan alis. Sosok anak kecil itu tersenyum kepada Azam sambil berucap, "Gak nyala ya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untung direkam. Saatnya saya bacakan cerita baru kali ini, tulisan dari Restu Wiratmaja. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai wujud dukungan teman-teman agar kita semangat untuk produksi setiap harinya. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya cerita, saya akan mengganti semua nama, instansi, panti asuhan, nama semua tokoh, lokasi, dan kejadian. Ini terjadi tahun 2012, penghujung bulan. Panti asuhan Kasih Anak merupakan sebuah panti asuhan yang mengayomi anak-anak yang berbakat. Bahkan beberapa dari mereka adalah penghafal Al-Quran. Tidak heran panti asuhan itu sering diiming-imingi banyak bantuan seperti bantuan sosial, baik seperti linier yang terjun langsung dari pemerintah ataupun donatur yang mengulurkan rezekinya langsung kepada panti asuhan ini. Tercatat banyak anak-anak yang menempati panti asuhan ini, namun karena mendapatkan tempat baru, akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang terpilih untuk memasuki tempat baru ini. Terhitung ada 7 orang saja yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang berbakat seperti anak indigo, anak-anak yang memilih kecerdasan linguistik, kecerdasan fisik, bahkan kecerdasan dalam menghafal. "Nah, ini akan jadi tempat kalian," ucap Pak Afif sebagai pengurus panti itu. Ketujuh orang itu adalah Azam, Faisal, Sidi, Puspa, Mail, Aryo, dan Tantri. Mereka bertujuh sudah membawa barang-barang mereka. Rumah yang dihuni ini bertingkat 2, besar dan lumayan luas. Terdapat banyak ruangan yang tertutup dan lengkap dengan tempat ibadah. "Rumah ini kok ada hantunya ya?" ucap Tantri. "Hus, gak boleh ngomong kayak gitu, gak pantas," potong Pak Alif. "Pak, niki rumah apa?" tanya Aryo. "Tempat ini dulunya milik orang Cina. Namun mereka berpindah tempat dan kebetulan pemilik rumah itu adalah donatur panti asuhan kita," jelas Pak Afif. "Pak, rumah ini bukan sarang demit kan?" ucap Mail yang nyelonong. "Apalagi toh ya bukan toh, yang bener toh kalau ngomong itu." Puspa memandangi sesuatu di jendela rumah itu. "Lihat apa?" tanya Pak Afif. "Itu ada orang yang berdiri di depan jendela, Pak," jelas Puspa. Tentu saja Pak Afif dan yang lain terkejut mendengar hal itu. Belum lagi Puspa ini adalah anak indigo yang hijabnya masih terbuka. "Ada apa toh, ada apa?" tanya Pak Afif sambil berbisik. "Perempuan menggunakan baju hitam, Pak. Mukanya tertutup rambutnya," jelas Puspa. Sidi dan Tantri langsung menghampiri Puspa. Sudah, jangan diliatin, gak bagus kayak gitu," ucap Tantri menenangkan. "Ada satu lagi," ucap Puspa. Azam langsung menghampiri Puspa. "Tutup toh, matanya itu ditutup, jangan lihat yang aneh-aneh dulu." Tantri dan Sidi langsung menutup mata Puspa untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi jika Puspa menjelaskan lebih detail mengenai sekumpulan sosok yang berada di rumah barunya. Gimana?" tanya Azam.
Puspa mengangguk paham karena Azam adalah orang yang tertua di antara mereka bertujuh. Sebisa mungkin Azam menjaga mereka semua. "Ayo masuk," ucap Pak Afif. Mereka bertujuh masuk ke dalam rumah sambil menaruh seluruh barang-barangnya di kamar yang berbeda. Kamar untuk perempuan di atas, sedangkan kamar untuk laki-laki ada di bawah. Faisal merupakan anak panti yang paling kecil. Usianya masih 8 tahun. Karena itu Faisal sangat disayang oleh Pak Afif sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. "Faisal, tidur sama Kak Azam ya?" "Iya Pak, iya," jawabnya. "Mail, Aryo, kalian juga jaga Azam." "Iya Pak, iya." Pak Afif mengecek kamar atas. Dia ingat betul pesan Pak Han, pemilik rumah dulu, untuk tidak membuka ruang di tingkat 2 yang terpasang dupa dan terkunci gembok itu. "Puspa, Bapak mau bicara sama kamu," ucap Pak Afif sambil menghampiri Puspa. "Iya Pak, iya. Ada apa Pak?" Pak Afif menuju kantor tempatnya yang berdekatan dengan kamarnya. Puspa mengikuti dari belakang sambil menggesek-gesekkan kedua tangannya karena dia takut atau tidak kuat akan suhu dingin ini. "Bagaimana keadaanmu?" "Baik-baik saja Pak." "Di atas ada ruangan yang tidak boleh dibuka. Kamu jangan buka ya." "Ya kenapa Pak, kok nggak boleh dibuka?" "Pokoknya jangan dibuka. Itu pesan Pak Han, pemilik dulu rumah ini." Gengge Pak, mengerti." Pak Afif mengangguk. Puspa pun kembali ke kamarnya yang satu ruangan dengan Tantri dan Sidi. Ketika Puspa ingin menuju kamarnya, dia mencium bau dupa yang amat sangat pekat. "Bau apa ini?" batin Puspa. Dia pun mencari asal dari bau tersebut. Hidungnya tajam membuat respon tubuhnya bergerak untuk mencari sumber dari bau dupa itu. Puspa terkejut bukan kepalang. Dia mengamati sebuah ruangan yang bertuliskan bahasa Cina. Di bawahnya terdapat terjemahan dari bahasa Jawa yang tertulis, "Sing buka bakal tak tekoni." Itu artinya yang membuka bakal didatangi, ucap Puspa sambil membaca tulisan itu. Karena dia penasaran, telinganya dia tempelkan di daun pintu. Awalnya yang terdengar adalah seperti gemericik air, namun dia tak tahu itu ruangan apa, atau mungkin hanya kamar mandi saja. Lambat laun suaranya tercipta. Dari gemericik kini menciptakan suara nafas yang berat. Jantung Puspa berdetak kencang, tangannya gemetar. "Suara apa ini?" tanya Puspa pelan. Suara semakin menggema di telinga Puspa. Semakin mendekat telinga ke daun pintu, suara itu semakin jelas. Tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk Puspa. Lagi apa kamu?" tanya Sidi yang mengagetkan. Kamu ini bikin jantungku copot aja, Sid. "Lagi apa tuh di sini?" "Nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain kok aku," ucap Puspa sekenanya. Sidi memandangi daun pintu yang bertulis Cina dengan terjemahan Jawa itu. "Ruangan apa ini, Pus?" tanya Sidi. "Nggak tahu." "Sing buka bakal tak tekoni," eja Sidi ketika membaca tulisan itu. "Maksudnya apa ya?" tanya Sidi. Wis lah, sudah. Aku tidak tahu." Puspa memotong. Puspa pun beranjak pergi dan menuju ke kamar. Kini hanya Sidi yang memandangi pintu itu. Rumah ini benar-benar aneh. Sidi pun melangkah keluar kamar, namun ada sesuatu yang membisiki telinganya. "Tolong, buka pintu ini." Suaranya parau, berat dan jauh. Siapa itu?" tanya Sidi. Bulu kuduk Sidi merinding. Ada bisikan aneh yang bersekelebat datang di telinganya. Dia pun lari terbirit-birit menuju kamar. Di dalam kamar, Puspa dan Tantri sedang membereskan kasur. Dia terlihat terkejut melihat tingkah Sidi yang seperti dikejar-kejar setan itu. Ono apa toh? Kok lari-lari kayak gini? Kayak kena setan aja."
Itu, itu tadi ada yang membisikin telingaku, jelas Sidi yang masih ketakutan. Siapa yang bisikin kamu? Aku tidak tahu. Alah, kamu itu ngapusi, bohonglah. Sumpah, beneran aku tidak bohong. Masa toh? Iya, sumpah beneran. Pus, bagaimana ini? Tanya Tantri. Puspa hanya cuek dan tidak meladeni ucapan mereka berdua. Pus, jawab toh kalau ditanya itu. Aku tidak tahu. Tadi kamu kan yang pertama kali ke ruangan itu. Kenapa kok sekarang jadi nggak tahu? Puspa terkejut mendengar hal itu. Dia pun membalikkan badan menuju ke arah Sidi. Aku tidak tahu apa-apa. Kita kan baru ke rumah ini. Jangan aneh-aneh dulu, jelas Puspa. Tapi kamu juga yang melihat wanita berbaju hitam tadi kan? Puspa hanya terdiam. Memang dia mendapati wanita berbaju hitam dengan rambut menutupi seluruh wajah itu. Tapi, Pus, kamu kok diem toh? Wanita itu memang ada di sini, ucap Puspa pelan. Bikin Sidi dan Tantri terdiam. Seriusan? Kamu bohong kan? Kamu bohong gak? Puspa mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan dari Sidi. Tapi aku belum tahu kejelasannya ya, karena kita baru hari ini menempati ini. Maka dari itu, aku akan menelitinya lebih jauh dulu. Meneliti? Setan kamu teliti? Kamu sehat gak sih? Tanya Sidi. Ya, bagi kalian itu hal yang gila, tapi bagiku itu sebuah tantangan, jelas Puspa sambil tersenyum. Wah, edan gue, kamu gila. Mana ada yang mau meneliti setan? Kamu aja. Aku gak mau ikut-ikutan, ucap Sidi. Aku ikut ya, jawab Tantri. Wah, Tantri nih, kamu juga nih, gila ya Tan. Lagian, apa salahnya kita mengenali lebih jauh dari tempat tinggal kita? Bener gak, Pus? Cakep. Udah, kita beres-beres saja. Terserah kalian lah. Aku pokoknya gak ikut-ikutan. Sidi sendiri merupakan tipikal orang yang penakut. Hal ini dibuktikan karena di antara ketujuh orang itu, Sidi adalah satu-satunya yang sangat tidak menyukai dunia gaib itu. Untuk menjadikan rumah baru itu tetap nyaman, Pak Afif memberikan perintah untuk berberes rumah hingga rapi dan bersih. Sidi, Puspa, dan Tantri membersihkan bagian daerah tingkat 2, sedangkan Azam dan yang lainnya membereskan bagian tingkat bawah. Mereka bergegas membersihkan seluruh ruangan kecuali rumah yang terkunci dengan tulisan Cina dengan terjemahan Jawa itu, karena tidak ada satupun yang berani membuka pintu itu. Apalagi ruangan tersebut memiliki throwback masa lalu yang belum diketahui mereka. Pak Afif sendiri menyarankan untuk tidak membuka bahkan memasuki pintu itu, karena amanat dari Pak Han yang seharusnya ruangan tersebut diratakan, namun Pak Han belum sempat untuk mengunjungi tempat tersebut. Setelah berberes selesai, tiba saatnya malam hari. Setiap sholat maghrib, mereka semua berjamaah di tingkat bawah yang kebetulan disediakan ruang peribadatan, yaitu musola yang cukup mengisi kapasitas mereka yang berjumlah 8 orang itu. Selesai melaksanakan sholat maghrib, dari tingkat 2, tepatnya daerah kamar Puspa, yang lain mendengar suara benda berjatuhan. Dak, dak, dak. Suara itu mengagetkan seluruh anak panti yang berada di musola itu. Suaranya membuat bulu kuduk mereka langsung merinding. Suara itu mengagetkan. Puspa dan yang lain saling berpegangan tangan. Jika nantinya terjadi apa-apa, mereka bisa saling melindungi satu dengan yang lainnya. Pak Afif mengisyaratkan untuk tidak terkejut dengan suara aneh itu, karena Pak Afif sendiri juga merasakan ada yang tidak beres dengan rumah ini. Akhirnya mereka melanjutkan zikir mereka dan menenangkan hati yang sedang kacau itu. Namun beberapa saat setelah terdengar bunyi-bunyian benda berjatuhan, mereka dengan serentak juga mendengar suara langkah kaki yang menuruni tangga dari atas tingkat 2. Suara itu seperti memberikan tempo untuk menarik perhatian mereka semua.
Akhirnya mereka semua saling memeluk satu sama yang lain karena ketakutan yang luar biasa. Pak Afif masih terus memejamkan mata untuk menetralisir keadaan ini. Sing tenang yo, sing tenang, sing kalem. Penunggu kene nyambut kedatangan kabeh yo. Wis sing tenang. Yang tenang ya nak. Kalian yang tenang. Penunggu di sini sedang menyambut kalian semua, ucap Pak Afif. Azam menarik-narik baju Pak Afif. Pak, jendelanya kebuka sendiri itu. Pak Afif tidak menggubris perkataan Azam. Dia terus memejamkan matanya sambil menggenggam kedua tangannya. Lagi-lagi Azam menarik-narik baju Pak Afif seraya berucap, Pak, ada yang lari-larian di atas. Kita takut Pak, kita takut. Pak Afif sama sekali tidak mengatakan apapun. Barulah yang terakhir kali ketika Puspa mendapati seorang anak kecil sedang menatap mereka semua dari atas sambil menjulurkan lidahnya. Bentuk anak kecil ini pitak, namun mata dan alisnya tidak ada. Pak, ada anak kecil dari atas itu. Mata sama alisnya tidak ada, ucap Puspa yang mengagetkan semua. Hal ini membuat Tantri Sidi berteriak kencang karena rasa takut yang menyeliputinya. Pus, jangan bohong lah. Kayak gini kok kamu itu malah kayak gitu toh. Saya tidak bohong, beneran kok. Sudah Pus, jangan mainan, teriak Tantri yang tiba-tiba menjadi penakut. Puspa pun beranjak bangkit. Dia melangkah menuju tangga dan bermaksud untuk menuju tingkat 2. Pak Afif sendiri masih terus memejamkan mata seperti ingin mengusir para demit itu. Tapi, Pus, mau kemana kamu? Teriak Azam. Dia memanggilku, ucapnya. Mbak Puspa, jangan ke sana, teriak Faisal yang masih umur 8 tahun ini. Sepertinya sudah memberitahu hal bahaya yang akan diterima. Ayo. Aryo dan Mail beranjak bangkit dan mencoba untuk menarik tubuh Puspa. Kamu sehat? Kamu sehat? Rumah ini memang sudah menjadi sarang demit. Ayo. Bos, jangan ke atas ya. Ayo. Pinta Mail. Puspa hanya terdiam. Dia pun menuruti kemauan Aryo dan Mail. Namun begitu mereka bertiga membalikkan tubuh mereka untuk duduk kembali, tiba-tiba bola kasti yang entah dari mana datangnya menggelinding perlahan ke tangga. Bola itu berhenti di kaki mereka bertiga saat mereka bertiga pun menatap ke atas tangga. Sosok bocah tanpa mata dan alis tersenyum kepada mereka sambil memainkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Tentu saja ini membuat Aryo, Mail dan Puspa berteriak dan berlari kembali menuju musola. Ono opo? Azam dan yang lainnya mendengar teriakan itu dan langsung bertanya. Ada tuyul mas, ada tuyul, teriak Aryo yang langsung menutupi dirinya di belakang Azam. Begitu juga dengan Mail yang mengikuti tingkah Aryo. Puspa segera menutup matanya dengan kerudung putih miliknya. Tantri dan Sidi memeluk tubuhnya agar Puspa merasa tenang. Pak Afif beranjak bangkit dari tempatnya dan menuju tingkat 2. Pak, mau kemana bapak? Tanya Faisal. Puspa ikut ya, ajak Pak Afif kepada Puspa. Baik pak, baik. Pak Afif dan Puspa menuju ke tingkat 2. Langkahnya tampak tegar untuk menghadapi problem terbesar ketika mendapati gangguan di tempat tinggal barunya. Puspa, pikiranmu jangan kosong ya. Tetap di belakang saya, paham? Baik pak, baik. Mereka berdua menuju ke ruangan yang tertutup rapat dan terkunci itu. Tempat yang bertuliskan Cina dan memiliki terjemahan Jawa. Puspa, di tempat ini ada sebuah makam Cina yang tidak boleh satu orang pun masuk ke dalamnya. Ruangan inilah yang membuat teror kepada kita semua. Terus kita harus bagaimana pak? Kita harus hancurkan makam itu, jelas Pak Afif.
Puspa mengangguk paham. Pak Afif memegangi gembok yang mengunci ruangan itu. Gembok ini sudah tua, kita butuh palu untuk menghancurkannya. Malam ini juga ya Pak? Tanya Puspa. Iya, malam ini juga. Puspa pun turun menuju ke ruangan Pak Afif. Dia mendapati teman-temannya dengan raut wajah ketakutan. Pus, gimana Pus? Ada apa di atas? Tanya Azam. Malam ini kita akan selesaikan masalahnya. Tetap saling menjaga ya. Azam mengangguk paham. Puspa mengambil palu di kamar Pak Afif. Lalu dia melanjutkan ke tingkat 2 dan menyerahkan palu itu ke tangan Pak Afif. Bagaimana keadaan anak-anak? Mas Azam sudah menjaga mereka semua Pak. Pak Afif mulai mencoba membuka paksa ruangan itu dengan memukul kunci itu dengan palu. Lampu seluruh rumah tiba-tiba padam. Pak, mereka datang, ucap Pak Afif. Di posisi lantai bawah, Tranti dan Sidi berteriak histeris. Begitu juga dengan Faisal, Mail, dan Aryo. Mas Azam, Faisal takut mas. Tenang dek, tenang. Ada Mas Azam yang bakal jaga dek Faisal. Jangan kemana-mana ya, di sini saja. Mas mau ambil lilin di kamar Pak Afif, ucap Azam. Faisal hanya mengangguk. Rio, Mail, kamu semua jaga adik-adikmu ya, paham tidak? Nggih mas, nggih paham. Azam menuju kamar Pak Afif. Dia mencari lilin dan korek api untuk sebagai penerangan sementara. Di mana ya Pak Afif naruh lilinnya? Tanya Azam. Azam terus mencari lilin itu ke seluruh ruangan kamar Pak Afif. Namun Azam menemukannya di tas milik Pak Afif. Alhamdulillah akhirnya lilinnya ketemu. Dia pun menyalakan lilin itu, namun sedari tadi lilin itu tertiup oleh angin. Kok tidak nyala ya lilinnya ya? Tanya Azam. Ketika dia mencoba untuk menyalakan lilin, tiba-tiba ada suara yang seolah-olah meniup lilin itu agar tetap mati. Bulu kuduk Azam mulai merinding. Dia tahu ada yang tidak beres di kamar Pak Afif. Ketika terakhir kalinya dia menyalakan lilin, tampak dengan jelas wajah dari sosok anak kecil itu dengan tanpa mata dan alis. Sosok anak kecil itu tersenyum kepada Azam sambil berucap, "Nggak nyala ya?" Ucapan itu benar-benar bikin Azam berteriak dan kabur sambil membawa lilin serta korek api. Faisal menangis karena dia merasa sangat ketakutan. Ada apa mas? Ada apa? Ada apa? Sosok itu. Tuyul, tanya Mail. Azam mengangguk. Azam pun menyuruh mereka semua untuk membaca doa sebisanya. Faisal yang merasa ketakutan, dia pun berlari menuju pintu keluar. Faisal, kamu mau kemana? Teriak Aryo. Sudah dulu ya ceritanya. Besok kita terusin lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komentar dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih buat restu Wiratmaja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.